Rohani Pemula, season 6, dimanapun Anda berada. Secara khusus saya mau menyapa teman-teman yang mungkin ada di Sabah, Oman, New Zealand, Australia, dan lain-lain. Ya, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang istimewa, kita akan mendengarkan presentasi atau pemaparan mengenai pembedaan roh dalam latihan rohani minggu pertama. Ya, jadi dalam pembedaan roh di latihan rohani ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada minggu pertama dan minggu kedua. Dan secara khusus pada kesempatan ini kita akan mendalami dan mendengarkan pembedaan roh di minggu pertama yang akan dibawakan oleh Frater Kefas dan Frater Alex SY. Oke, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan rundown acara ya. Yang pertama nanti akan ada doa pembuka, kemudian akan ada pengantar dari Romo Sumarwan sebagai Koordinator LRP Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pemaparan atau inti acara kita, yaitu membahas pembedaan roh minggu pertama. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan pengumuman, dan akhirnya nanti akan diakhiri dengan doa penutup dan berkat dari Romo Sumarwan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh Suster Narni FCC. Silahkan Suster Narni FCC. Baik teman-teman, semua yang terkasih dalam Kristus, Yesus sahabat kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk malam ini. Kita sadari bahwa Tuhan yang setia hadir di dalam diri kita dan di antara kita saat ini. Dan mari kita mohon rahmat dalam hati yang kita butuhkan, khususnya dalam perbincangan kita malam ini. Dan kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Roh Allah, kami mohon kepadamu. Sudilah Engkau membantu kami mengarahkan segala ulah dan tindakanku dengan ilham-ilham-Mu, serta melaksanakannya dengan bantuan rahmat-Mu. Agar setiap doa dan karya kami selalu dimulai dari Dikau, berlangsung lewat Dikau, serta berakhir selamat pada Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Narni FCC atas doa pembukanya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengantar atau sambutan dari Koordinator LRP Indonesia, yaitu Romo Antonius Sumarwan. Saya persilahkan Romo Antonius Sumarwan. Terima kasih Frater Aryo atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan selamat malam teman-teman semua, para peserta latihan rohani pemula season 6 dan juga para fasilitatornya. Pertama-tama tentu kita mesti berterima kasih kepada Frater Bari dan tim dari bidang acara peserta yang sudah menyiapkan acara kita malam hari ini. Terima kasih.
Kemudian kita juga berterima kasih kepada Frater Kefas dan juga Frater Alex yang akan membagikan pengalamannya atau membantu kita untuk mendalami, memahami pedoman pembedaan roh dari Santo Ignatius. Dan ya, saya nggak ada banyak pengantar. Cuma saya kira pengantarnya standar saja. Saya bagikan slide sedikit, sekedar untuk memberi kesempatan kepada teman-teman semua yang sedang mengikuti latihan rohani pemula supaya juga ya sedikit mencicipi kata-kata dalam buku latihan rohani yang ditulis oleh Santo Ignatius ini. Dalam buku latihan rohani nomor 6, ini adalah catatan pendahuluan. Santo Ignatius menuliskan demikian. Saya baca saja supaya kita ya mendengarkan kata-kata Santo Ignatius. Apabila pemberi latihan melihat bahwa yang berlatih tidak mengalami gerak-gerak rohani satupun, seperti hiburan-hiburan atau kesepian-kesepian, dan juga tidak digerakkan oleh roh-roh yang berbeda, maka haruslah ia bertanya kepadanya tentang latihan-latihan. Apakah ia melakukannya selama waktu yang ditentukan? Bagaimana melakukannya? Demikian juga harus ditanya tentang aturan tambahan. Apakah dengan cermat ditaatinya? Yaitu teman-teman semua yang menjadi peserta latihan rohani pemula, saya kira memang hari ini baru hari Kamis di minggu pertama latihan rohani pemula. Akan tetapi saya yakin teman-teman sudah berproses selama beberapa minggu dan pasti sudah ada gerak-gerak batin, entah apa ya, mengalami khawatir atau mengalami senang, sukacita, gembira, atau juga tadi mungkin doanya nggak kesulitan, lalu ingin mundur saja dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda gerak-gerak batin yang menandakan bahwa teman-teman sungguh-sungguh melaksanakan latihan rohani pemula. Justru kalau nggak ada gerakan apapun, biasa-biasa saja. Nah, ini Santo Ignatius menyarankan kepada mereka yang mendampingi, dalam hal ini fasilitator, mesti bertanya, ini sungguh-sungguh latihan nggak sih? Gitu. Jadi kalau ada macam-macam gerak batin, entah gembira, suka, ataupun juga tadi sedih, kecewa, atau takut, nah itu adalah tanda bahwa teman-teman melaksanakan latihan rohani pemula dengan sungguh-sungguh. Itu. Dan pada catatan berikutnya, Santo Ignatius mengatakan bahwa pemberi latihan hendaknya menerangkan kepada yang berlatih pedoman-pedoman minggu pertama dan kedua mengenai roh-roh yang berbeda-beda. Apabila dilihatnya itu perlu bagi dia, baik berhubungan dengan kesepian ataupun tipu muslihat musuh atau roh jahat, maupun dengan adanya hiburan. Malam hari ini kita melaksanakan apa yang disarankan oleh Santo Ignatius tadi. Saya yakin bahwa teman-teman mengalami banyak gerak-gerak batin dalam diri yang mungkin saat ini belum bisa merumuskan ini hiburan rohani atau kesepian, ini dari roh baik atau roh jahat. Nah, malam hari ini kita akan diantar, ditemani oleh Frater Kefas dan Frater Alex untuk mengenali mana sih pengalaman yang merupakan hiburan rohani atau kesepian rohani, mana sih nasihat-nasihat yang berasal dari roh baik ataupun roh jahat. Dan teman-teman, selama 5 minggu ini Anda semua melaksanakan latihan rohani pemula. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar tentang pembedaan roh. Karena kalau kita serius melaksanakan latihan rohani pemula ini, gerak roh baik, roh jahat
pengalaman kesepian maupun juga hiburan rohani akan terasa sangat kuat. Dan kesempatan itulah kita menjadi kesempatan untuk berlatih. Nanti kalau dalam tidak sedang menjalani latihan rohani, gerak-gerak itu pasti ada, tetapi tidak sekuat saat ini. Nah, maka jangan jangan lewatkan kesempatan selama 5 minggu ini untuk berlatih pembedaan roh ini, sehingga kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari ketika gerak-gerak itu tidak begitu kuat, kita tetap dapat mengenalinya karena kita sudah belajar. Maka tidak berlama-lama lagi, marilah kita masuk saja, kita belajar tentang pembedaan roh ini dari Frater Kefas dan Frater Alex. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau juga ada pengalaman yang ingin tidak tahu ini apa, lalu ingin bantuan untuk dijelaskan, silahkan disampaikan. Demikian dari saya, mari kita simak dan kita ikuti acara ini dengan penuh antusias. Saya kembalikan kepada Frater Aryo. Terima kasih Romo Sumarwan atas sambutan dan pengantarnya. Ya, sebelum kita memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu Frater Kefas dan Frater Alex yang akan membawakan presentasi pembedaan roh minggu pertama. Ya, keduanya adalah Frater Serikat Yesus yang sedang menempuh studi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Frater Kefas sekarang berada di tingkat ketiga dan Frater Alex tingkat pertama. Ya, mari kita dukung mereka dalam pemaparan ini dengan rendah hati dan mendengarkan bersama-sama mendalami materi tersebut. Sebelumnya, saya mengingatkan untuk Romo, Frater, Suster, saudara-saudari semuanya yang hendak mengajukan pertanyaan, silahkan Romo, Frater, Suster, saudara-saudari semuanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Nanti pada sesi pertanyaan, panitia akan membantu untuk mengelola pertanyaan yang akan disampaikan ke presentator. Demikian yang hendak saya sampaikan sebelum presentasi dimulai. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita segera mendengarkan secara antusias pemaparan dari Frater Kefas dan Frater Alex. Silahkan Frater Kefas dan Frater Alex. Ya, terima kasih banyak Frater Aryo dan atas perkenalannya juga Romo Marwan dan tim yang sudah mengundang kami untuk berbicara. Kami sangat senang tentu untuk berbagi pengalaman-pengalaman kami berusaha menghidupi pembedaan roh, terutama yang kali ini yang akan kami bagikan dalam minggu pertama. Dan mungkin sedikit tambahan perkenalan karena kami sekarang ini sedang di spotlight kiri dan kanan, dan tampaknya background-nya sama. Sedikit perkenalan, kami tinggal di rumah yang sama, sehingga kalau saya geser sedikit, Anda bisa melihat Frater Alex melambaikan tangannya. Tapi itu sedikit perkenalan saja. Kalau ada yang ada yang bertanya-tanya, kok ini belakangnya buku sama semua, ini dari mana? Ya, jawabannya kami tinggal di rumah yang sama. Nah, kami akan membagi layar. Sudah kelihatan sepertinya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami tadi juga sudah disebutkan, kami akan sedikit membagikan pengalaman kami membedakan roh. Dan kata roh itu sendiri juga tadi sering disebut gitu di berbagai tempat. Tadi juga di dalam pengantar Romo Marwan melihat latihan rohani, dari buku latihan rohani, kata roh itu disebut. Nah, tapi kita tuh mau membedakan roh yang apa sebenarnya? Yang jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak sedang berusaha membedakan roh-roh yang gaib. Kita ini bukan semacam upacara pembukaan mata batin gitu ya, dengan semburan air, dengan mantra-mantra tertentu. Tapi juga tadi sudah disebutkan, kita akan sedikit lebih mengenali atau bisa juga disebut memetakan gerak-gerik batin yang ada di dalam diri kita. Jadi ini bukan soal melihat
lalu saya mendoakan apa gitu, lalu Anda sekalian bisa melihat di sekeliling rumah atau tempat Anda tinggal, oh di pojokan sana ada yang besar-besar agak hitam, di belakang saya ada, oh bukan, ada di belakang saya ada Father Alex, bukan roh-roh yang lain. Atau misalkan di pohon mana dekat rumah ada apa, bukan. Kita tidak akan pergi ke sana atau membahas soal roh-roh yang tidak kelihatan. Alih-alih kita pergi keluar, kita akan pergi ke dalam, melihat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang sedang kita rasakan, dorongan-dorongan apa yang ingin saya lakukan, dan ya mengasah kepekaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang ingin saya tindak, apa yang ingin saya lakukan. Nah, tapi sebelum memulai ngomongin roh segala macam, kami ingin memberi sedikit latar belakang. Father Alex ini tuh gimana ya? Kok kita tiba-tiba ngomongin roh, atau roh ini Ignatius tuh sambar apa gitu kok? Tiba-tiba kepikiran roh. Gimana, Ter? Ya, jadi apa yang akan kita diskusikan bersama pada malam hari ini terkait dengan pembedaan roh, itu asal muasalnya ya dari pengalaman Santo Ignatius sendiri gitu ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian pernah membaca gitu tentang kisah hidup Santo Ignatius ya, khususnya pada bab-bab pertama gitu. Nah, terkait dengan pembedaan roh ini itu berasal dari pengalaman Ignatius khususnya pada awal-awal pertobatannya, terutama ketika dia mengalami cannonball moment ya. Jadi kan ketika itu Santo Ignatius sedang bertempur, kemudian dia terkena serangan peluru meriam dari pasukan Prancis gitu. Nah, kemudian akibat dari dari serangan tersebut, luka-lukanya itu menghancurkan impiannya, masa depannya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian pada masa penyembuhan di Puri Loyola, di sanalah Tuhan itu mulai bekerja dalam diri Ignatius, khususnya dalam pikiran-pikiran dan juga dalam perasaan-perasaan Ignatius. Dan ya saat itu Ignatius mulai menyadari adanya gerak-gerik batin yang berbeda gitu di dalam dirinya. Jadi kan pada waktu itu ketika Ignatius sedang dalam masa pemulihan, dia kan bosan juga gitu ya, terus-menerus diam dalam suatu kamar gitu, lalu tidak ada kerjaan selain dia menunggu kakinya sembuh. Nah, kemudian dia meminta buku bacaan gitu. Di awalnya sih Santo Ignatius itu meminta buku-buku profan itu, atau buku-buku terkait dengan kisah-kisah kesatria yang heroik gitu, karena impiannya kan ingin menjadi seorang kesatria yang masyhur seperti itu ya. Nah, tapi sayangnya pada waktu itu di kamar itu tidak ada buku-buku terkait kisah-kisah para kesatria, dan akhirnya kakak iparnya itu memberikan dua buku tentang hidup Kristus dan juga hidup para santo dan santa, atau kalau kita baca itu judulnya Flos Sanctorum dan Vita Christi gitu. Nah, melalui dua buku tersebutlah kemudian Tuhan itu bekerja dalam diri Ignatius. Yaitu ketika dia membaca buku tersebut, muncul imajinasi bagaimana dia meniru para santo melakukan hal-hal baik, hal-hal saleh, ataupun juga ikut terlibat dalam karya-karya Yesus dalam kontemplasinya seperti itu. Nah, ketika dia membayangkan hal tersebut, itu dia merasa gembira, tapi gembiranya itu nggak hanya sekedar perasaan senang ya, gembiranya tuh lebih dalam dan bertahan cukup lama gitu. Nah, kemudian tapi dia juga menyadari ada gerakan lain nih, ketika dia membayangkan hal tersebut, muncul juga fantasi atau imajinasi lain terkait cita-citanya yang dahulu, di mana dia ingin menjadi seorang satria yang masyhur, atau bahkan juga ingin meluluhkan hati wanita impiannya gitu. Nah, tapi ketika dia membayangkan hal-hal yang serba duniawi seperti itu perasaannya itu emang senang, tapi tidak bertahan lama. Bahkan ketika sudah selesai itu rasanya tuh hampa seperti itu.
Nah, kemudian Ignatius dalam autobiografinya nomor 8 itu menulis demikian ya. Ia mengalami perbedaan ini. Bila berpikir mengenai hal-hal duniawi, ia memang merasa senang sekali. Tetapi kalau berhenti, ia merasa kering dan tidak puas. Sebaliknya, bila berpikir mau pergi ke Yerusalem tanpa sepatu dan hanya makan sayuran dan menjalankan semua hal lain yang berat yang dilihatnya pernah dilakukan oleh para santo, ia merasa terhibur. Nah, berdasarkan pengalaman ini, ia mulai menyadari bahwa dari pikiran yang satu, ia menjadi murung, dan dari yang lain, gembira. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyadari perbedaan roh-roh yang menggerakkannya. Yang satu dari setan, dan yang lain dari Allah. Kira-kira begitu gambaran refleksi Ignatius terkait dengan pengalamannya sendiri. Ya, dia sendiri juga tidak begitu yakin ya, belum merasa cukup yakin apakah ini benar-benar dari roh jahat, apakah benar-benar dari Allah, tapi setidaknya dia di sini mengatakan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, dan dia memperkirakan bahwa yang satu ya dari si jahat, yang satu baik. Itu kira-kira kenapa pembedaan roh ini bisa hadir saat ini di tengah-tengah kita gitu ya, menjadi bagian dari latihan rohani yang kita lakukan, yaitu ya berasal dari pengalaman konkret Santo Ignatius sendiri. Itu kira-kira. Ya. Nah, setelah setelah kita mulai lebih tahu kurang lebih latar belakangnya seperti apa, saya ingin meneguhkan dulu sebenarnya saudara-saudari sekalian bahwa semua orang bisa membedakan roh. Semua orang bisa berlatih dan sehingga bisa mampu membedakan roh. Dan syaratnya hanya kita semua mau membuka hati terhadap roh-roh yang bekerja dan juga mau mengarahkan diri kepada Tuhan yang sedang bekerja dalam diri kita. Bayangkan saja ibaratnya latihan rohani dan juga semacam latihan-latihan yang lainnya tuh mirip dengan kayak kita dulu sejak kecil belajar berjalan itu. Kan perlu latihan itu dari yang kita mungkin di gambar sebelah kiri ini anak kecil masih jalannya kayak penguin, kiri kanan sampai nanti pelan-pelan udah bisa berlari. Siapa tahu nanti waktu udah gedenya bisa lari maraton gitu. Siapa tahu. Tapi kan poinnya lebih soal berlatih. Kita berlatih sehingga pelan-pelan lebih bisa. Dalam hal pembedaan roh dan juga latihan rohani, yang kita latih itu adalah hati, kepekaan kita terhadap hati. Karena di dalam apa yang sudah ada di dalam diri kita, yang saya sebut sebagai 3 anugerah, ini adalah tempat Allah bekerja, tempat Allah sedang berusaha menuntun kita atau memberikan kepada kita clue-clue itu ya, semacam petunjuk-petunjuk kemana Allah menginginkan kita untuk bekerja. Dalam 3 anugerah ini, magister saya itu sering bilang head, heart, dan hand. Kepala, hati, dan tangan, dan aksi. Bayangkan saja seperti ini, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Seorang yang jatuh cinta itu kan pikirannya si dia mulu, si doi, entah dia lagi di mana, kepikiran dia, wah waktu ingat momen ini bersama. Dan ini kan head ini kan daya imajinasi, daya ingatan apa yang saya ingat tentang ingatan-ingatan saya tentang dia yang saya jatuh cinta, dan ini mempengaruhi apa yang saya rasakan. Oh tentu kalau mengingat dia kan lalu saya senang gitu kan, senang, bersemangat, terasakan emosi, rasa perasaan terdalamnya itu, dan hati yang tergerak itu kan terasa gitu, senang gitu, semuanya jadi rasanya semuanya itu kayak bunga-bunga yang sedang mekar semuanya. Ya itu yang kita rasakan. Dan apa yang kita aksi kita, apa yang kita lakukan tentu lebih bersemangat gitu, misalkan dia telepon, tolong jemput aku dong meskipun lagi hujan misalkan. Wah, nggak peduli mau hujan, badai, naik gunung, nyebrang samudra, semua akan tembus, akan lewat ketika seseorang sedang jatuh cinta. Bayangannya kan seperti itu. Juga sama dengan latihan-latihan rohani kita. Dalam hal ini juga pembedaan roh. Roh itu bisa kita temukan atau bisa kita rasakan lebih tepatnya dari apa yang, dengan mencermati apa yang kita pikirkan, apa yang muncul dalam imajinasi kita, apa yang kita rasakan sebagai akibat dari imajinasi-imajinasi itu, dan juga apa yang ingin kulakukan gitu.
imajinasi dan perasaanku ini mendorongku untuk melakukan apa. Kalau ya istilahnya kan roh jahat, roh baik, roh jahat ya. Tentu kalau roh jahat, roh baik itu arahnya ke Tuhan dan roh jahat itu menjauh dari Tuhan. Tapi yang penting untuk kita cermati ya 3 poin ini, saudara-saudari. Ingat ini pokoknya. Head, heart, dan hand. Selalu itu yang juga sebenarnya magister saya selalu katakan, sehingga saya juga rasanya udah terpatri gitu di dalam sini. Head, heart, dan hand. 3 komponen ini, 3 unsur ini menjadi unsur yang amat sangat penting dalam usaha kita untuk membedakan roh, tapi juga secara keseluruhan dalam keseluruhan latihan rohani kita. Nah, lalu gimana nih, kan tadi udah kita ngomongin roh, terus head, heart, hand, lalu roh baik, roh jahat ini gimana ini? Oh ya, sebenarnya apa sih itu roh baik, roh jahat itu ya? Kemudian terkait dengan penjelasan ini saya mengacu buku yang ditulis oleh Romo Paul Suparno terkait dengan pembedaan roh antara roh baik dan roh jahat itu. Jadi di dalam diri kita itu ada 3 kekuatan gitu yang cukup kuat bekerja ya. Yang pertama itu adalah roh baik, kemudian roh jahat, dan kodrat diri. Lalu apa hubungan dari ketiga hal ini gitu? Terkait penjelasannya terlebih dahulu ya. Roh baik. Roh baik itu adalah roh atau ketergerakan batin dalam diri kita yang berusaha mendekatkan saya atau kita itu kepada Tuhan. Berusaha mendekatkan saya pada kesadaran bahwa saya ini terus-menerus berada dalam cinta kasih Tuhan itu, terus-menerus berada dalam hadirat Tuhan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghadirkan inspirasi-inspirasi atau semangat yang meningkatkan iman, harapan, dan kasih. Dan inspirasi-inspirasi tersebut juga bisa kita peroleh ketika kita membaca kitab suci atau membaca bacaan rohani, kemudian merenungkannya, atau bisa juga ketika kita mendengar refleksi-refleksi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, di situ roh baik itu kadangkala memberikan apa ya, semacam pemantik-pemantik yang meningkatkan, berusaha meningkatkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan maupun sesama. Nah, sebaliknya, roh jahat, sebagaimana namanya juga jahat, itu berusaha menjauhkan saya atau kita itu dari Tuhan. Berusaha menjauhkan saya dari kesadaran bahwa saya ini selalu dicintai Tuhan, semacam itu. Dan bagaimana kerjanya adalah dengan menawarkan ide-ide kejahatan gitu dalam pikiran kita gitu. Ataupun juga bisa melalui egoisme ya. Jadi biasanya emang yang jahat tuh berawal dari kata aku itu, atau berawal dari ego kita masing-masing gitu. Aku ingin ini, aku ingin dibeginikan. Pokoknya semua serba aku, semua serba saya gitu. Nah, ketika ego kita menguasai diri kita, itu nah disitulah biasanya roh jahat itu bekerja dengan sangat kuat gitu. Lalu juga roh jahat bisa bekerja dengan menimbulkan kebencian-kebencian dalam pikiran kita kepada orang lain, kepada orang-orang sekitar kita. Ataupun pula roh jahat juga bisa bekerja lewat kerapuan-kerapuan pribadi kita gitu. Misalnya bahwa kita tuh punya karakter yang minder gitu ya. Lalu roh jahat tuh ya berusaha untuk terus mengajak kita merasa diri minder, merasa insecure gitu, merasa tidak yakin dan tidak dapat maju untuk terus mencintai Tuhan atau mencintai sesama kita. Lalu yang ketiga yaitu kodrat diri. Kodrat diri ini, jadi gini, setiap hal yang kita lakukan atau semua yang bekerja di dalam pikiran maupun perasaan kita itu menurut Romo Paul Suparno itu tidak melulu berasal dari roh baik ataupun roh jahat. Ada kalanya apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu memang apa ya, berdasarkan pembentukan pribadi kita di masa lalu gitu, terkait pengalaman kita bersama keluarga, terkait pengalaman kita bersama teman-teman ataupun bersama rekan kerja gitu. Jadi misalnya saya sejak kecil itu apa ya, kalau mau berbuat sesuatu, kalau mau mengambil keputusan itu selalu
ditentukan oleh orang tua saya, oleh ibu saya ataupun ayah saya. Yaitu entah terkait saya ingin membeli apa, saya ingin bermain apa, atau saya ingin sekolah di mana, itu orang lain yang selalu menentukannya terhadap diri saya. Dan suatu ketika saya dihadapkan pada suatu pilihan di mana saya harus mengambilnya secara bebas, merdeka, saya bingung, bimbang seperti itu ya. Dan ya keadaan bimbang, bingung itu sendiri ya tidak melulu ada roh jahat atau roh baik dalam pikiran kita. Itu juga karena terkait pengalaman kita di mana kita tidak terbiasa untuk mengambil keputusan secara bebas dan merdeka itu. Gitu. Nah, kemudian sebelumnya terkait roh baik dan roh jahat itu sendiri, itu dalam diri masing-masing orang tentu bekerjanya berbeda-beda gitu ya. Misalnya roh jahat yang bekerja dalam diri saya itu berbeda tentunya roh jahat yang bekerja dalam diri Frater Kefas itu. Karena masing-masing dari kita punya latar belakang, punya kerapuhan yang berbeda-beda. Jadi tentu cara kerjanya berbeda, tidak bisa disamakan masing-masing orang gitu ya. Itu. Lalu berikutnya tuh. Nah, tujuan kita melakukan latihan-latihan rohani itu kan adalah untuk meningkatkan iman pada Tuhan dan juga kasih pada sesama. Dan nah, sebagaimana tujuan kita ini, maka sebisa mungkin dorongan dari roh baik aku terima dan ikuti, karena yang baik itu kan mendukung kita untuk mencapai tujuan itu. Begitupun sebaliknya gitu, dorongan dari roh buruk sebisa mungkin aku tolak dan lawan. Kiranya ini sikap yang harus terus-menerus kita ingat dan kita pertahankan serta kita ambil gitu ketika kita menjalankan rohani ataupun ketika kita mengenali gerak-gerik batin, gerak-gerik roh di dalam diri kita. Tuh. Iya. Nah, lantas sebelum kita bisa membedakan roh, kiranya tuh penting juga bagi kita untuk punya semacam peta diri. Ibaratnya tuh ibarat sinyal. Bapak Ibu kan kadang ini ya, saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari juga kadang video call ya sama entah keluarga, teman, dan segala macam. Kalau sinyalnya itu lagi ikut sinyal WiFi rumah, terus persis di bawah ininya kan biasanya jelas ya, terus ngomong jadi lancar, terus ketemu kalau temu kangen tuh juga jadi menyenangkan. Tapi terus kalau keluar rumah terus harus pakai kuota kuota dari HP gitu. Kalau sinyalnya 4G atau 5G malah kan itu kan cepat, jadi masih tetap aman gitu. Masih telepon sambil jalan-jalan masih aman. Tapi kalau terus masuk terowongan kan lalu sinyalnya jadi H+ misalkan, atau misalkan kepotong sinyal karena terowongannya di tengah di bawah gunung. Kalau kayak masuk di kereta itu. Lalu kan gambarnya kan jadi buram, kita nggak bisa nggak bisa nyaman gitu, mau video callan niatnya mau temu kangen, tapi jadi nggak bisa. Ibaratnya seperti itu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita sedang berada dekat pada sumber sinyal ini yang di titik hijau ini, maka ada hal-hal tertentu yang dinamika batin kita sendiri juga punya dinamikanya sendiri gitu. Ada hal tertentu yang berbeda dengan ketika kita menjauh gitu. Kita sedang berada jauh, sinyal kita lagi jelek nih dengan dalam relasi kita dengan Tuhan. Tentu seperti yang juga tadi sudah disebutkan, tujuan kita itu kan cinta kasih Allah gitu. Kita mengharapkan dengan pembedaan roh kita dapat semakin dekat dengan Allah, dan kita bisa hidup dalam kasih Tuhan Allahku dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Heart yang tadi. Tapi juga mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Nah, berikut setelah ini kami akan membagikan beberapa pedoman penting untuk membantu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memetakan diri ini, memetakan saya sedang berada di posisi mana ini. Sinyal saya sedang plus atau H- atau H+ atau lagi Wi-Fi-nya juga lagi kencang, atau ternyata ada masalah dengan providernya. Kita akan berusaha memetakan diri ini. Kita mulai dulu dengan pedoman pertama. Nah, pedoman pertama. Dalam pedoman pertama ini, kondisi orangnya itu adalah dia jatuh beruntun dari satu kesalahan ke kesalahan lain. Jadi, atau dengan bahasa lain juga,
ya dari satu dosa ke dosa yang lain. Pokoknya hidup kita itu atau pilihan-pilihan kita selalu mengarah yang buruk dari satu ke yang lain gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini itu roh jahat memberikan rasa senang dan juga menyodorkan kenikmatan semu supaya kita tetap berada dalam keadaan demikian. Nah, sebaliknya, roh baik itu berusaha menegur budi dan juga menyesakkan batin supaya kita berbalik dari keadaan semakin buruk itu berbalik untuk menjadi lebih baik gitu ya. Begitu. Dan bagaimana contohnya? Contohnya itu kalau saya sudah menetapkan doa gitu ya, terkait latihan rohani ya. Misalnya doa dari jam 6 sore sampai jam 7 malam itu saya berdoa, entah itu meditasi atau bacaan rohani atau refleksi dan sebagainya. Nah, kemudian tetapi pada jam yang sama persis sebelum doa itu saya sedang menonton film gitu, menonton serial film dan itu sangat menarik buat saya dan filmnya sangat bagus. Nah, kemudian saya nonton. Nah, kemudian ketika tiba saatnya doa, karena filmnya belum selesai, ya saya tetap nonton filmnya gitu. Nah, kemudian roh baik itu dalam keadaan seperti itu berusaha menggoda kita untuk terus-menerus melalaikan apa yang sudah kita tetapkan jam doa itu sendiri dengan cara memberikan rasa senang, kenikmatan ketika kita menonton film-film kesukaan kita gitu. Ketika satu film itu selesai, sudah doa ya, jam doa. Kemudian tapi roh jahat itu tetap berusaha mengajak kita untuk coba lanjut ke episode berikutnya gitu ya. Itu. Lalu dalam keadaan seperti ini bagaimana roh baik itu bekerja? Nah, roh baik itu bekerja menegur kita pada saat itu. Sekarang sudah waktunya berdoa loh, sekarang sudah waktunya menjalani latihan rohani. Itu. Dan teguran-teguran itu membuat kita tuh merasa nggak nyaman gitu ketika kita terus-menerus menonton film tersebut ya. Kok rasanya ada yang nggak enak ya? Harusnya saya melakukan hal lain seperti itu. Nah, kira-kira roh baik bekerja seperti itu. Atau contoh lain ya, misalnya seorang pecandu narkoba, ini contoh lain yang bisa diibaratkan, pecandu narkoba itu ketika dia minum satu gitu ya, kemudian merasa enak, merasa nikmat, lalu berikutnya coba lagi, dan begitu seterusnya sampai fisiknya hancur gitu ya, sampai karena dia dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain gitu. Nah, kemudian yaitu roh jahat berusaha memberikan rasa nikmat, rasa senang gitu dari efek dari obat-obatan itu tersendiri. Nah, sementara roh baik itu berusaha bekerja lewat budi kita menyadarkan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak baik gitu. Bahwa apa yang saya lakukan dengan mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, yang tidak tepat itu menghancurkan diri saya, menghancurkan keluarga saya, atau juga menghancurkan relasi pertemanan saya. Begitu kira-kira roh baik bekerja. Ya. Jadi roh jahat itu berusaha terus mendorong kita supaya kita hancur, sementara roh baik itu menarik kita dari kehancuran tersebut supaya perlahan-lahan keluar dari sana. Itu kira-kira terkait dengan pedoman pertama. Lalu sikap yang perlu diambil adalah ya tadi itu terkait dengan terkait tujuan ya. Ya sikap kita berusaha menolak yang buruk, tapi terus-menerus menerima apa yang baik, apa yang roh baik itu tawarkan kepada kita. Gitu sih. Ya, itu di pedoman pertama. Tapi saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir atau setidaknya mengikuti LRP ini tidak berada dalam keadaan yang pertama, tapi berada dalam keadaan yang kedua ini. Adalah orang-orang yang sedang bertekun maju membersihkan dosa-dosa dan memperbaiki diri dari dari baik menjadi lebih baik. Jadi beda. Kalau yang tadi yang pertama ada dari kesalahan satu ke kesalahan lainnya, yang kedua ini dari baik, berusaha memperbaiki diri, membersihkan dosa-dosa dari baik menjadi lebih baik. Dalam hal ini karakter roh jahat biasanya menyesakan, menyedihkan, dan menghalang-halangi dengan alasan-alasan palsu.
Poin ini yang biasanya sering muncul, menghalang-halangi dengan alasan-alasan palsu. Bisa tampak dalam misalkan perasaan insecure, atau tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang meragukan diri, atau hal-hal lainnya. Tapi juga di sini dalam keadaan ini, roh baik itu hadir, memberi semangat dan kekuatan, hiburan, kadang bahkan air mata kegembiraan, inspirasi, dan juga ketenangan. Tampak dalam perasaan-perasaan, maka perlu dicermati lagi perasaan-perasaan seperti nyaman dalam doa, atau bertumbuhnya iman, harapan, dan kasih. Misalkan saya itu kurang lebih 2 minggu ini tuh lagi penasaran gitu. Kalau saya nge-refresh akun Instagram saya itu kan sering muncul memes soal Squid Game gitu ya. Karena saya belum sempat nonton, saya terus pengen nonton. Wah, masa saya ketinggalan ini, ngomongin apa sih orang-orang? Saya kan jadi sebel lama-lama. Lalu biasanya setelah kuliah saya nonton seenggaknya sehari 1 episode lah. Sampai saya sempat lupa bahwa ternyata saya 1 minggu itu ternyata nggak doa sama sekali. Lalu di minggu setelahnya karena sudah melihat minggu sebelumnya saya nggak doa sama sekali, udah saya mau bertekun lagi dalam doa-doa saya gitu. Seenggaknya 30 menit setiap hari. Setiap hari saya berdoa, tapi selalu kadang muncul pikiran-pikiran itu, udah kamu tuh kurang 4 episode lagi, belum selesai, udah nonton dulu aja. Tapi saya pikir, oh, saya masih harus berdoa, tapi saya nggak berdoa. Jadi pikiran-pikiran itu ada. Ketika saya melawan pikiran-pikiran itu dan tetap melanjutkan doa-doa saya, doa-doa saya itu ternyata terasa nyaman gitu. Mungkin bukan hiburan yang luar biasa ya, tapi nyaman gitu. Saya merasakan ketenangan gitu dalam doa-doa saya. Dan atau misalkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ini yang sudah hadir di sini, kan sudah sudah bertekun ya sampai tahap ini gitu. Sejak awal cepet-cepetan daftar, dari sekian banyak orang yang mendaftar, itu pun masih suruh ngisi Google Form lagi, masih harus suruh ngisi personality plus lagi, belum nanti pembagian kelompok, terus harus baca lagi ini cara doa apa, ini bagi yang mungkin belum pernah mengalami cara doa Ignatian kan mungkin pasti bingung, ini cara doa apa nih, suruh diem, duduk, berkontemplasi itu bagaimana. Yang sudah berusaha memperbaiki diri dari baik ke lebih baik, lalu muncul pikiran-pikiran, ngapain ikut beginian, mending saya ngapain cari duit zaman begini kan lagi susah, ngapain ikut begini, udah doanya juga dari pertama tuh nggak masuk, saya nggak paham, ngapain ikut begini. Nah, pikiran-pikiran itu bisa dicermati, lalu kan apa yang muncul dalam perasaan dan apa yang ingin saya lakukan kan juga terpengaruh dari pikiran-pikiran itu. Sekarang bisa dievaluasi itu ini kira-kira dari roh jahat atau dari roh baik. Lalu misalkan kalau sudah berjuang dalam masa-masa ini untuk terus berdoa, terus mencoba bagaimana latihan rohani pemula ini, lalu mencoba cara doanya, lalu misalkan dalam doa-doa ternyata merasa nyaman atau merasakan inspirasi-inspirasi tertentu. Mungkin bisa dilihat itu dari roh baik. Tapi juga melihat lanjut ke keadaan lain. Keadaan yang sering disebut gitu. Namanya konsolasi atau hiburan rohani. Ini adalah sebuah perasaan kedekatan dengan Tuhan, tumbuhnya iman, harapan, dan kasih. Tetapi penting untuk dicatat lebih dari sekedar perasaan senang atau ceria. Saya itu sering membayangkan pasangan ya, suami istri yang mungkin sudah lama menikah, lalu mungkin nggak lagi senang-senang ya masanya, bukan lagi masa-masa happy-happy, pesta-pesta, tapi ada perasaan keyakinan bahwa ya ini pasangan saya tidak akan meninggalkan saya sungguh percaya pada dia, saya sungguh tenang. Ada perasaan persatuan itu dengan hiburan, dalam hiburan rohani kali ini konteksnya lebih dengan Tuhan, perasaan kedekatan dengan Tuhan. Misalkan dalam doa-doa merasakan misalkan dalam kontemplasinya membayangkan berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem misalkan. Lalu saya dalam pengalaman latihan rohani 30 hari saya ingat berjalan di samping Yesus gitu. Yesus bilang, "Oh, siapin kuda." "Oh, siap." Saya siapin keledai bukan kuda. Dan itu membuat saya senang gitu. Saya merasa senang bukan karena saya berguna, saya membantu Yesus, tapi karena saya merasa dekat dengan Yesus. Dan itu menumbuhkan iman, harapan, dan kasih. Dan lagi juga lebih dari sekedar perasaan ceria. Karena kadang dalam kondisi yang sulit,
kadang terasa persatuan dengan Yesus yang misalkan menderita di salib, dan kedekatan, kesamaan keadaan itu yang membuat saya merasa dekat dengan Tuhan meskipun dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah. Berbalikan dengan keadaan hiburan rohani adalah kesepian rohani. Kelihatan seperti di gambarnya ini, orang sepi sendiri di padang gurun, dan dia orang yang berada dalam kesepian rohani adalah orang yang merasa terpisah dari Tuhan. Terjadi semacam dalam batinnya itu kegelapan jiwa, kekacauan batin, tapi juga gerakan batin pada hal-hal yang serba hina. Tapi juga penting untuk dicatat, ini bukan sekadar perasaan sedih. Perasaan-perasaan yang kalau saya bayanganku, kalau dengan dengar cerita dari teman-teman saya yang merantau jauh, di kuliah di luar negeri, mereka tuh teman saya tuh kadang merasa sendiri gitu. Nggak mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa, mau ngomong bahasa Inggris masih nggak nyaman, mau makanan juga masih adaptasi. Di masa-masa awal itu rasanya tuh sendiri, terpisah dari banyak orang gitu. Sering disebut memang culture shock, tapi perasaan keterpisahan itu yang pengen saya soroti. Bayangkan keterpisahan itu dengan Tuhan gitu. Saya terpisah gitu dari Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber hidup, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan segala macam. Sekarang saya kok merasanya jauh gitu. Saya nggak tahu ini sedang merasa apa. Dan penting untuk dilihat bahwa semua orang bisa mengalami konsolasi dan desolasi. Bahkan kalau dalam film Two Popes itu, Paus Benedictus pun digambarkan, aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu. Bahwa ini poin penting juga, bahwa setiap orang bisa mengalami desolasi dan konsolasi, terutama juga desolasi karena momen yang berat ya biasanya. Jadi paus, romo, suster, rohaniwan itu bukan jaminan bahwa terbebas dari semua ini. Konsolasi dan desolasi itu hanya sebagian dari seluruh dinamika batin kita. Jadi dua-duanya adalah rahmat. Keduanya bisa memberikan kita rahmat-rahmat tertentu yang tentu sangat berharga. Jadi bukan berarti wah Frater saya sedang disolasi ini, aduh gimana ya. Lalu takut pada masa-masa itu. Nanti Frater Alex akan menjelaskan tips-tips yang diberikan Santo Ignatius sendiri untuk menghadapi itu. Tapi penting untuk saya katakan seringkali gitu, karena juga yang dulu awal-awal saya pikirkan bahwa keduanya adalah rahmat. Dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya kalau sedang konsolasi, sedang hiburan rohani ya disyukuri, kalau sedang desolasi ya mohon kekuatan. Dan keduanya adalah lagi-lagi dinamika bagian dari keseluruhan dinamika rohani kita. Nah, di pedoman berikutnya dari pedoman 5 sampai 8 itu Ignatius menawarkan suatu aksi atau ya sikap yang mesti kita lakukan saat desolasi itu kita alami. Yang pertama itu bahwa ketika kita sedang merasa sepi, jauh dari Tuhan, itu tidak boleh mengubah keputusan, dan kita mesti tekun dalam niat semula. Misalnya kalau terkait dengan doa gitu ya, ketika saya doa 60 menit itu rasanya kok ya nggak ada nggak ada apa-apa gitu, rasanya kok kosong gitu. Membayangkan berkontemplasi juga sulit gitu. Lalu saya banyak pikiran lain seperti itu, atau ya pokoknya nggak bisa masuk gitu. Saya rasanya juga Tuhan itu di mana gitu saat ini. Nah pada saat itu Ignatius mengajak kita untuk tidak mengubah keputusan kita melakukan doa di waktu tersebut gitu, bahwa kita mesti tekun di keputusan semula, walaupun pada saat itu tidak ada hiburan sama sekali gitu. Walaupun ya ibaratnya kita melakukan sesuatu, bekerja atau belajar, tidak ada apresiasi, ya bukan berarti kita harus berhenti bekerja atau belajar, tapi ya tetap melakukan hal tersebut sampai tuntas seperti itu. Doa 1 jam, ya sebisa mungkin walaupun tidak ada hiburan 1 jam selesai gitu, atau berapa menit itu. Lalu yang kedua itu Ignatius mengajak kita untuk terus memohon rahmat, hiburan gitu ketika saat tersebut, ketika kita merasa sepi sendiri dalam doa tersebut, tetap terus menyadarinya dan terus memohon rahmat Tuhan. Saya mohon hadir, mohon hiburan dalam doa kali ini seperti itu.
Dan atau mungkin juga, atau Ignatius juga mengajak kita untuk meningkatkan latihan. Barangkali apa ya, kita itu desolasi memang karena kurang serius atau kurang, atau ya enggan gitu, atau malas-malasan seperti itu. Nah itu kalau keadaannya seperti itu, kita perlu meningkatkan latihan, makin fokus, terus meningkatkan devosi gitu, lewat doa-doa yang lain, atau makin mencermati diri kita, makin mengenali diri gitu. Lalu yang ketiga itu tetap sabar dan meyakini bahwa akan tiba saatnya kita diberi hiburan, akan tiba saatnya desolasi ini berakhir itu. Dan dalam pengalaman saya, ya desolasi itu tidak akan selamanya kita alami itu. Akan ada saatnya desolasi itu berakhir dan hadirlah suatu hiburan batin itu. Nah, maka ketika kita desolasi ya pertama-tama sabar itu, dan sabar dan tetap menjalani dinamika yang sudah kita tentukan. Lalu berikutnya, nah kadang-kadang kita itu bertanya-tanya, atau saya bertanya, kenapa saya sudah berusaha baik dalam doa, tetapi kok Tuhan tidak segera memberikan hiburan gitu, atau ya saya sudah menjalani latihan rohani selama beberapa hari, beberapa minggu, tapi kok saat ini saya tidak diberi apa-apa gitu. Nah, dalam hal ini Ignatius itu merefleksikan ada 3 sebab mengapa desolasi itu kita alami. Yang pertama, karena dari faktor diri kita sendiri, yaitu malas, kendur, atau lalai dalam menjalani latihan-latihan rohani. Misalnya, ya karena kita tidak menepati jam doa yang sudah ditentukan, atau tidak cukup konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, kalau seperti itu, ya itu salah kita sendiri, bahwa kita dijauhkan dari hiburan rohani. Lalu yang kedua itu, Tuhan ingin melihat sejauh mana kita itu bertekun bila tanpa adanya hiburan rohani. Lalu ini bisa juga diibaratkan semacam ujian seperti itu ya, ujian dari Tuhan itu. Ketika kita desolasi, ini juga bisa diibaratkan dengan pengalaman harian. Misalnya ketika saya tadi itu bekerja, tapi kok tidak mendapatkan apresiasi gitu ya, dari teman atau dari atasan seperti itu. Dan nah di titik itu ketekunan kita dalam bekerja, dalam atau selain itu juga belajar, itu diuji gitu. Apa kita mampu untuk terus tekun ketika tanpa ada apresiasi tersebut. Kira-kira desolasi juga bisa digambarkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah agar kita menjadi rendah hati dan sadar bahwa kita bergantung pada rahmat Allah. Jadi dalam buku latihan rohani ini Ignatius mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengharapkan kita hidup dalam kesombongan itu, khususnya ketika kita mendapatkan hiburan rohani. Saya mendapatkan hiburan rohani, saya hebat, saya sudah melakukan yang terbaik. Ini semua karena ketekunan saya, ini semua karena perjuangan saya, ini semua karena kebaikan-kebaikan yang sudah saya lakukan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita jatuh ke dalam kesombongan. Nah, tentu kesombongan ini bukan tujuan kita untuk menjalani latihan rohani. Tentu berbeda dari apa yang Tuhan harapkan. Maka kemudian desolasi itu dihadirkan pada kita, supaya kita sadar itu bahwa hiburan itu semata-mata adalah rahmat itu dari Tuhan itu. Bahwa memang saya sudah melakukan yang terbaik, tapi sekali lagi semuanya tergantung pada Tuhan. Dia mau memberikan hiburan atau tidak, gitu. Lalu berikutnya, nah kalau tadi terkait dengan desolasi, sekarang konsolasi. Apa yang mesti dilakukan saat konsolasi, saat kita merasa dekat dengan Tuhan, saat hiburan rohani itu diberikan pada kita? Yang pertama, bersyukur itu dan mencecap-cecapnya, ya karena kita diberi hiburan ya nikmati gitu. Ini bisa sambil jalan-jalan, sambil melakukan
hal lain gitu. Tetap mengulang kembali perjumpaan-perjumpaan itu, meresapinya dalam-dalam, selagi itu semua belum diambil dari kita gitu ya. Mensyukurinya dan sungguh-sungguh merasakannya, sungguh-sungguh mengambil buah dari itu semua, dari konsolasi itu. Nah, kemudian yang kedua, kendati kita dalam keadaan di atas itu, tetap Ignatius menganjurkan tetap rendah hati gitu, mengakui kelemahan diri kita bahwa konsolasi ini nggak akan berlangsung selamanya juga seperti desolasi, bahwa akan ada saatnya kita pun nanti juga berada di bawah gitu, berada dalam keadaan desolasi. Maka apa ya, rasa syukur, kegembiraan yang dialami saat desolasi itu juga perlu diimbangi dengan sikap rendah hati, mengakui kelemahan diri. Lalu yang ketiga juga selain rendah hati tetap berjaga-jaga gitu, bahwa saat apa akan ada saatnya tadi desolasi juga akan datang. Tetap menyiapkan batin, seraya bersyukur kita juga menyiapkan perlengkapan itu untuk menghadapi desolasi yang mungkin bakal terjadi. Tuh. Nah, untuk pedoman 11 ini lebih ke review ya, review ke dua keadaan tadi, review konsolasi dan desolasi. Jadi intinya ya ketika konsolasi itu kita tetap rendah hati, mengakui kelemahan diri bahwa hiburan ini semata-mata adalah rahmat Allah, adalah pemberian Allah. Tidak hanya sekedar hasil usaha kita. Nah, kemudian ketika desolasi itu terus berusaha, jangan menyerah. Yakin bahwa saya itu diberi rahmat yang cukup gitu untuk bertahan dalam keadaan ini dan bangkit dari keterpurukan ini gitu, bahwa ya Tuhan nggak memberikan apa ya cobaan yang melampaui kemampuan kita gitu ya, bahwa ya walaupun kita diisolasi sebenarnya dalam diri kita tuh sudah ada hal-hal yang cukup untuk bertahan dan juga melewati itu semua. Itu kira-kira dari konsolasi dan desolasi dan apa yang mesti kita lakukan. Nah, sedikit lagi dalam tiga pedoman terakhir itu Ignatius memberikan 3 analogi singkat tentang roh jahat. Ada gambarnya di sini. Roh jahat sebagai anak manja, komandan perang, dan buaya darat. Nah, pertama sebagai anak manja, roh jahat itu sikapnya tuh kadang kayak apa namanya, kayak anak manja. Kalau misalkan seorang anak, mungkin bapak ibu yang punya anak tahu perasaan ini ya. Ketika anak itu lagi minta apa gitu, misalkan minta permen atau minta mainan, lalu nggak dikasih, lo kan nangis tuh, kencang gitu, wah di tengah tempat umum. Karena biasanya orang tuanya jadi malu. Saya tahu karena saya dulu begitu di tempat-tempat umum. Saya terus nangis gitu, nggak dikasih. Pilihannya kan lalu 2, mau diikutin atau ditolak. Kalau diikutin keinginan anak, biasanya lalu terus jadi gitu. Awalnya minta permen, terus nanti minta mainan, jangan nanti kalau udah gede minta rumah gitu. Maka Ignatius menyarankan roh jahat yang seperti ini itu lemah bila dilawan dan kuat bila dibayarkan. Ibu saya itu dulu ketika saya begitu biasanya langsung marah, "Dah Kak, kita pulang." Dan itu apa namanya? Lawanan yang tegas dan langsung straightforward. Lemah bila dilawan. Langsung ya saya mau nangis mau apa ya tetap anak-anak itu kan biasanya langsung tetap ya ikut aja, mau dibawa pulang ya mau gimana lagi, masa mau beli sendiri kan juga nggak bisa. Lalu sebagai komandan perang, roh jahat sebagai komandan perang itu kok apa ya agak strategis gitu. Komandan perang itu kan selalu mencari celah-celah, titik lemah di mana dia bisa menyerang sehingga yang paling apa namanya, yang paling keras gitu. Kalau ibaratnya petinju itu kan titik mana yang lemah biar sekali tinju bisa langsung KO kan. Roh jahat yang seperti komandan perang ini itu menyerang dalam diri kita melalui kelemahan-kelemahan kita. Makanya penting tadi disebut saya nyebut di awal dan juga di awal latihan rohani pemula kan diminta mengisi kepribadian. Itu sebagai bagian dari pengenalan diri dan juga mungkin semakin mengenal gitu kelemahan-kelemahanku itu apa yang bisa dijadikan roh jahat itu untuk titik serangnya roh jahat. Dan apa namanya? Maka ya
kita sebagai yang diserang lalu berjaga-jaga di titik-titik itu gitu, sadar kalau kok mulai dorongan-dorongan yang ini kok muncul lagi, maka oh ini berarti di roh jahat dan harus saya tolak. Dan terakhir sebagai buaya darat, bagi eh, saudari-saudari yang mungkin pernah diselingkuhi, saya tidak bermaksud, tapi memang ini Ignatius berada di sini ngomong soal buaya darat. Dan buaya darat itu kan biasanya inginnya itu kan apa yang dilakukan itu tetap dirahasiakan, tidak ingin dibuka bahwa dia sedang punya relasi dengan orang lain atau apa perilaku-perilaku yang berkhianat itu. Nah, mirip dengan perilaku buaya darat, Ignatius menyarankan bahwa roh jahat yang bertindak dalam kerahasiaan dan ketidakingin dibukaan ini dibuka, diakui, dibawa ke tempat publik, diakui secara tertulis, misalkan bahwa saya sedang merasa marah misalkan dan roh jahat bisa bekerja lewat itu. Jadi bukannya bukannya tetap tersembunyi, dibiarkan tetap tersembunyi, tapi dibawa ke atas, dibawa ke permukaan supaya dilihat, diakui dan dikenali gitu. Dibawa ke terang itu tadi. Itu sedikit 3 analogi yang Ignatius berikan tentang roh jahat. Nah, untuk sebelum kami mengakhiri presentasi kami ingin mengingatkan lagi soal yang di awal tadi. Ini baru awal. Latihan rohani pemula, webinar pembedaan roh dan segala macam itu baru awal. Pembedaan roh itu butuh latihan dan usaha yang terus-menerus. Ya seperti saya tunjukkan tadi di awal, seperti anak kecil yang pelan-pelan masih berjalan di awal, masih kayak penguin kiri kanan, terus jatuh. Dengan latihan terus-menerus lalu bisa berjalan, terus gedenya nanti udah bisa lari maraton. Pembedaan roh juga demikian. Bahkan kami yang sudah berusaha menghidupi spiritualitas ini selama beberapa tahun pun masih belajar banyak gitu dari sharing-sharing mereka juga yang baru berusaha menghidupi spiritualitas ini dan juga baru mengenal. Dan selalu banyak hal yang bisa ditemukan dan ya namanya juga belajar bersama kadang-kadang dalam hal spiritualitas itu. Maka kami mendorong dan meneguhkan juga bahwa semua orang pasti bisa membedakan roh dan ini baru awal. Maka teruslah berlatih dan teruslah mengasah kepekaan batin itu sehingga dapat membedakan roh baik dan roh jahat, sehingga juga nanti kelaknya lebih dalam skala yang lebih besar mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam diriku. Begitu kurang lebih apa yang bisa kami bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Saya stop share dulu dan mungkin sekarang saya kembalikan ke Frater Aryo. Oke, terima kasih Frater Kefas dan Frater Alex atas presentasinya yang membuat kami bisa memahami kurang lebih mengenai pembedaan roh di minggu pertama ini. Ya, saya akan menjelaskan mengenai teknis tanya jawab atau sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Jadi nanti saya akan membaginya 2 ya. Ada pertanyaan yang saya wakili atau saya bacakan pada presentator, dan ada juga nanti pertanyaan yang saya minta disampaikan secara langsung oleh yang menanya atau yang bertanya. Dan untuk pertanyaan yang pertama, saya akan langsung menyampaikannya saja ke presentator, Frater Kefas dan Frater Alex. Dan ini pertanyaannya dari Saudari Magdalena Maristia Palisa Lewa. Pertanyaannya adalah, Frater, dalam praktek pembedaan roh ini, apakah ada panduan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan ke diri sendiri untuk melakukan pembedaan roh ini? Demikian pertanyaannya, apa perlu diulang kembali? Udah, oke. Ini Oke. kami langsung jawab atau langsung jawab saja supaya tidak lupa. Tampung lagi ya? Oh, langsung jawab aja. Oh, oke, langsung jawab aja. Langsung. Ya, Mbak Magdalena. Siapa tadi? Saya kok lupa, Maristia. Mbak Magdalena Maristia. Soal pertanyaan-pertanyaan panduan. Ignatius tentu tidak memberi secara spesifik,
Cuman seingat saya di buku latihan rohani pemula yang hijau itu ada beberapa panduan yang sudah bisa yang bisa digunakan untuk membantu. Saya agak lupa persisnya di halaman mana. Sebentar, coba saya cari dulu. Ya kurang lebih itu. Saya agak lupa persisnya di halaman berapa. Karena saya sudah agak beberapa waktu ini tidak menjadi fasilitator. Tapi saya ingat ada panduan untuk pembedaan roh ini. Apa namanya? Memang tidak dari Ignatius sendiri dalam buku latihan rohani hijau buku sakti itu memang tidak ada panduan yang rinci, tapi seingat saya di buku latihan rohani hijau ini ada. Kalau tidak salah ada ya, Romo Marwan ya? Sebentar, saya baru minta teman saya. Iya, Ya, ada daripada saya membuang waktu. Ya, ada Romo ya? panduan pertanyaan. Oke, iya itu. Jadi bisa semoga panduan-panduan itu membantu. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi ada tambahan tadi ya dari Saudara Stella Fania. Kalau mau mengetahui pertanyaan-pertanyaannya itu ada di buku cetak halaman 44 dan seterusnya. Demikian. Apakah ada tambahan dari Frater Alex? Sudah cukup ya. Saya juga belum banyak tahu soal buku latihan rohani pemula. Oke. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan kedua. Dan ini saya akan mintakan ke saudara yang bertanya untuk menyampaikannya, yaitu Bapak Subianto atau Subianta ya. Ya, silahkan Pak Subianta. Selamat malam, Frater. Ya. Selamat malam, Pak. Pertanyaan saya sebetulnya arti dimensi waktunya. Jadi ada yang bisa membedakan roh baik, roh jahat, ada dimensi diri ya. Tapi apakah waktunya bisa ditentukan cepat atau lambat? Oh ini mesti roh baik, ini mesti roh jahat. Sebab waktu menurut Tuhan itu kan berbeda-beda. Apakah 1 hari, 1 minggu kan manusia dengan Tuhan berbeda. Pertanyaan saya juga hanya dimensi waktunya. Apakah kok saya dalam saat konsolasi atau desolasi itu lamanya seberapa sih ya? Berapa bulan, berapa tahun? Ya ini dimensi waktunya itu yang sering-sering dalam menghayati menghayati atau mengertinya bagaimana, Frater? Terima kasih. Oke, saya akan coba menjawab ya. Kalau terkait dengan pengalaman saya sendiri untuk menentukan gitu ya, apakah suatu hal itu dalam diri saya itu roh baik atau roh jahat itu tentu tidak sulit untuk ditentukan dalam waktu yang cepat gitu ya. Ini mengandaikan adanya momen berhenti sejenak atau momen berefleksi untuk menimbang-nimbang apakah ini sungguh dari roh baik atau roh jahat. Tapi kalau untuk yaitu butuh waktu yang agak lama ya mungkin ya. Tidak bisa secepat ketika harus membeli sesuatu atau ketika ada piring pecah lalu bersihkan seperti tidak secepat itu, tapi butuh momen berefleksi ya, berhenti sejenak untuk menimbang-nimbang apakah ini sungguh roh jahat atau roh baik. Mungkin bagi mereka yang sudah expert, sudah terbiasa, latihannya sudah banyak, itu bisa lebih cepat menentukan apakah ini roh baik atau ini roh jahat. Itu. Lalu yang kedua itu kalau terkait dengan konsolasi dan desolasi, tentu hal ini tidak bisa ditentukan gitu ya, cepat atau lambatnya berakhir, karena tadi itu bahwa ini pemberian dari Tuhan gitu ya, bahwa mungkin desolasi itu bisa berjalan lebih lama daripada konsolasinya, atau konsolasi juga bertahan lebih lama. Itu ya tidak bisa ditentukan itu. Barangkali dari desolasi yang bertahan cukup lama itu Tuhan juga hendak mengatakan sesuatu gitu ya. Tadi begitu sih. Ya, saya mungkin menambahkan sedikit Pak soal waktu ini tadi. Saya selama saya di novisiat sejak awal itu selalu ditekankan karena di novisiat kan banyak tupai.
mencari Tuhan tuh kadang ibarat melihat tupai di novisiat. Tupai itu ada di mana-mana. Kalau kamu nggak pernah ngelihat tupai selama 2 tahun ada di novisiat, masa gimana kamu bisa menemukan Tuhan? Karena banyaknya itu. Kebetulan 2 minggu yang lalu itu saya sedang nongkrong-nongkrong di depan kamar saya karena di sini kan ada satu pohon besar. Lalu mendadak saya nggak tahu melihat ada tupai. Terus dalam pikiran saya langsung saya melihat Tuhan. tapi tidak sebenarnya itu semacam anekdot saja, Pak. Tapi hanya ingin menggambarkan bahwa menemukan Tuhan, merasakan ini roh baik atau roh jahat, tadi juga seperti sudah dikatakan Dr. Alex, tidak semudah itu gitu. Tidak secepat itu kadang. Butuh waktu refleksi, bahkan kadang dalam refleksi pun masih belum bisa menentukan, terutama di awal-awal. Saya sendiri juga ketika awal-awal di novisiat belajar soal roh baik dan roh jahat, juga dalam refleksi setengah jam kadang saya masih bingung. Terus saya tadi itu tuh roh baik atau roh jahat, saya masih belum tahu. Pelan-pelan memang butuh pengalaman, butuh waktu. Meskipun sekarang pun juga saya nggak secepat itu juga, belum ahli gitu ya. Tapi ya itu, maka biasanya ditemukan dalam waktu-waktu refleksi, dan karena itu poin soal refleksi kan menjadi poin yang amat sangat penting dalam latihan rohani. Seringkali disebut maka dari itu. Begitu sedikit tambahan dan anekdot saya, Pak. Terima kasih, Frater Kefas, Frater Alex, dan juga Pak Subianta yang sudah bertanya. Kemudian, pertanyaan ketiga dari Joseph Mater. Pertanyaannya adalah, mengapa roh baik terkadang menyamar sebagai roh jahat? Kemudian, bukankah dia adalah roh baik? Apakah ini adalah suatu ujian atau cobaan terhadap diri kita? Mohon pencerahannya. Perlu diulangi lagi? Iya, tadi yang kedua pertanyaan apa ya? Yang kedua itu, bukankah dia adalah roh baik? Pak Joseph Mater mengenai bahan ini nanti akan dibahas lebih lanjut dan dikupas lebih mantap oleh Romo Sardi di dalam pembedaan roh minggu kedua. Karena ini sudah ngomong soal roh baik yang terkadang menyamar jadi roh jahat. Tapi saya kira enggak ada roh baik menyamar roh jahat. Roh jahat menyamar menjadi roh baik, itu memang ada bahasan itu. Tapi yang sebaliknya saya kira enggak. Enggak tahu, Pak. Apakah ada pengalaman seperti itu, Bapak? Dia tadi WA Jabri saya kebalik memang, tapi dia tidak bisa mengatakannya karena sinyal jelek begitu. Jadi saya sampaikan di sini. Oke. Berarti begitu. Makanya saya juga bingung kok, roh baik terkadang menyamar jadi roh jahat. Saya jadi mikir lagi, emang ada ya atau ada. Tapi ya nanti akan dibahas lebih detail lagi di minggu yang akan datang dalam pembedaan roh minggu kedua, Pak, mengenai hal ini. Oke. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Vera Tejo. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan kekuatan roh jahat di dalam diri kita ini sama dengan yang disebut kedagingan dalam diri kita? Nah, apakah pertanyaan jelas? Oke, silahkan dijawab. Jelas. Mungkin Dr. Alex akan menjawab lebih dulu. Ya. Jadi apakah roh jahat itu sama dengan kedagingan gitu ya? Tentu roh jahat itu kalau dalam pengalaman saya tidak selalu sama dengan kedagingan dalam diri kita. Saya menangkap kedagingan di sini itu lebih ke terkait diri saya gitu, terkait kebutuhan atau kebutuhan psikologi saya atau ya tindakan-tindakan manusiawi gitu dalam diri saya. Dan kekuatan roh jahat itu tidak selalu diidentikan dengan hal-hal yang serba kedagingan, tetapi roh jahat itu bekerja ya tadi cukup kuat dalam hal ini, ya, dalam hal kedagingan, yaitu roh jahat cukup kuat bekerja dalam hal-hal yang serba manusiawi
yang serba duniawi. Tapi tidak selalu yang manusiawi atau yang duniawi itu jahat begitu ya. Tidak selalu kebutuhan-kebutuhan daging kita itu jahat gitu. Kadang-kala emang kedagingan itu adalah hal ya eksistensial, harus kita penuhi dengan diri kita gitu. Itu tanggapan saya, mungkin kata Kevas mau menambahkan. Ya itu kurang lebih soal kedagingan, pengalaman saya juga sama. Tidak apa ya, diri kita tidak sepenuhnya daging kita atau tubuh kita dan keinginan-keinginan yang berada dalamnya tidak sepenuhnya jahat. Memang roh jahat bisa bekerja melalui itu, tetapi tidak jahat gitu. Bahkan ya memang kadang ada memang hal-hal yang dibutuhkan. Biasanya patokannya ketika itu menjadi berlebih, apa dalam entah dalam bentuk kecanduan atau hal-hal lain, biasanya itu lalu perlu diperhatikan. Tapi ketika masih pada taraf yang normal, ya memang kebutuhan yang harus dipenuhi, saya kira tidak bisa disebutkan juga sebagai roh jahat. Gitu kurang lebih. Semoga menjawab. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ketika nyebut soal kedagingan itu, mungkin tadi yang diacu tulisan Santo Paulus macam itu. Dan dalam hal ini soal kedagingan saya kira bisa ditempatkan dalam tadi yang dijelaskan sebagai kodrat kita ya, kodrat manusiawi kita. Dan dalam hal ini ketika kita ngomong roh baik dan roh jahat, itu roh jahat itu mendorong kita untuk mengikuti kecenderungan kedagingan itu, yang egoisme, mencari kesenangan pribadi dan seterusnya. Jadi roh jahat mendorong ke arah situ, mendorong kita untuk melakukan dan mengikuti itu. Sementara roh baik yang sebaliknya. Saya kira kalau menempatkan dalam kerangka gagasan Paulus, arahnya di situ. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Rosita. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara cepat atau metode pengukuran tertentu untuk dapat menentukan disposisi diri pada suatu waktu? Apakah sedang dekat atau sedang jauh dari Tuhan? Demikian pertanyaannya, apa perlu diulang? Aman. Oke. Apakah ada cara cepat? Saya tidak mengingat ada semacam buku kilat ya untuk ini, tapi berkaitan dengan mengukur gitu, disposisi saya sedang apa. Ya caranya mungkin tidak sangat cepat, tapi biasanya cukup hening ya 10 menit, 15 menit untuk rasakan saya sedang merasa apa hari ini. Di akhir hari atau biasanya kan ada eksamen itu ya, pemeriksaan batin di siang hari atau dan malam hari sebelum menjelang tidur, biasanya ada pemeriksaan batin untuk ya 15 menit untuk merasakan saya ada di disposisi apa gitu. Saya sedang berada keadaan batin saya sedang seperti apa gitu. Dan ya saya kira cepat lambatnya itu tergantung saudara-saudari bagaimana keterbukaan kita terhadap diri kita sendiri gitu. Terhadap kita merasa jujur terhadap perasaannya sendiri. Saya dulu di awal novisiat itu agak kesulitan untuk jujur terhadap diri saya sendiri karena saya tidak terbiasa gitu untuk mengakui saya senang gitu atau saya sedih atau perasaan-perasaan lain, sehingga eksamen atau pemeriksaan batin bagi saya untuk melihat disposisi batin atau keadaan batin saya itu agak sulit, karena saya nggak bisa ngomong saya itu lagi senang gitu atau saya lagi sedih gitu. Kalaupun ngomong kadang saya nggak yakin gitu, saya lagi senang ya atau saya lagi sedih, nggak yakin gitu. Maka biasanya salah satu tips paling jitu yang bisa dikatakan, mungkin tapi bukan cara cepat, adalah ya kejujuran terhadap perasaan, terhadap apa yang sedang saya pikiran, terhadap apa yang dorongan-dorongan apa yang ingin saya lakukan. Itu saya kira. Kalau cepat tidaknya saya kira ya tergantung pribadi. Tapi baiknya ya selalu butuh waktu hening untuk melihat kembali.
Begitu kurang lebih. Semoga menjawab Mbak Oni Rosita. Atau Dr. Alex mau menambahkan? Ya, kalau saya ya selain tadi apa yang juga dikatakan Dr. Kevas ya terkait apa ya tergantung masing-masing pribadi dan juga ya ini kan latihan gitu ya tergantung seberapa banyak kita melatih diri untuk mengenali kecenderungan-kecenderungan tersebut. Tapi juga ketika saya menjalani latihan rohani atau melakukan persiapan untuk masuk ke dalam latihan rohani dulu 30 hari di novisiat itu saya memang juga agak kesulitan gitu untuk segera mengetahui saya itu sedang merasa apa gitu. Bahwa selain saya tidak terbiasa, kadang saya itu juga tidak dapat menamai perasaan saya sendiri gitu. Sebenarnya ini senang tapi senang yang bagaimana gitu, atau saya sedih tapi kok bukan sedih juga gitu, atau saya malu tapi malunya yang bagaimana gitu. Nah itu waktu itu saya bersyukur ada satu buku yang memberikan daftar perasaan gitu ya. Nah, itu ada buku Iman dan Perasaan waktu itu saya baca. Itu ya ada 150-an perasaan gitu ya. Dan itu cukup membantu saya untuk mendefinisikan secara agak lebih cepat gitu ya. Saya itu sedang merasa apa gitu. Karena kadang senang pun tidak benar-benar senang ya, tapi senang yang lain begitu. Atau daftar perasaan ini juga bisa dicari di internet, saya kira juga banyak gitu daftar-daftar perasaan. Itu cukup membantu kita dalam menamai sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Nancy Gini. Pertanyaannya adalah, apa maksud desolasi? Apakah itu kekeringan? Nah, itu pertanyaannya. Sederhana, silakan. Mbak Nancy, desolasi itu semacam apa ya? Semacam definisinya. Tadi saya nulis apa ya? Kok jadi lupa? Sebentar. Ini dia. Rasa keterpisahan dari Tuhan. Bisa dibilang sebagai kekeringan, tapi kekeringan rohani yang membedakannya dari kekeringan-kekeringan lain. Bukan karena kekeringan lagi nggak diperhatikan teman atau apa, tapi kekeringan rohani karena perasaan terpisah dari Tuhan ini. Tapi juga bukan sekedar rasa sedih karena apapun, karena sedih, tapi lebih dalam dari sedih, perasaan bahwa sedang terpisah gitu, terpisah, dan ini terpisah dari Tuhan. Begitu, kurang lebih. Semoga menjawab. Frater Alex, ada tambahan? Cukup sih biasanya itu. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Holi Cahyadi. Pertanyaannya adalah, apakah ada doa khusus atau doa pamungkas sehingga roh jahat itu ngacir menjauhi kita? Itu pertanyaannya. Silahkan. Wah, saya kurang tahu Pak ya, ada mantra apa yang bisa saya jampi-jampi terus saya sembur air buah gitu. Lalu bisa roh jahatnya bisa tinggal ngacir. Saya kira bukan doa jitu ya. Supaya roh jahat itu ngacir terus tahu ngilang dan kita terbebas dari roh jahat. Tetapi kalau kayak bahasanya kayak Ignatius yang tentara itu ya, kita menyusun strategi dalam menghadapi roh jahat. Strateginya itu apa? Ya, kita semakin mengenali diri. Diri saya itu seperti apa. Dengan pengalaman juga nanti akan lebih tahu pola-pola gerak roh jahat dalam diri saya itu biasanya seperti apa sih. Nah, dengan pengenalan itu lalu itu jadi data-data jitu untuk strategi Mas siapa tadi sih Pak? Mas itu untuk menyerang roh jahat. Kan tadi juga sudah ada 3 analogi roh jahat itu kan seperti anak manja, komandan perang dan buaya darat gitu. Nah, itu juga saya kira bagian dari strategi untuk menghadapi itu. Saya sendiri selama ini merasa tidak pernah bisa membuat roh jahat itu langsung hilang karena ya saya kira memang bagian dari
dari dinamika rohani saya juga gitu. Bahwa saya selalu merasakan dorongan-dorongan godaan-godaan roh jahat, dan kadang selalu bingung ini roh jahat mana, roh baik mana. Sehingga ya tidak hilang sepenuhnya, tapi juga saya kira tidak seperti hadir sebagai dua ilustrasi-ilustrasi yang sering dibuat itu kan, dari dua malaikat yang ini, kamu melakukan ini aja, tidak jangan itu, bukan itu juga, tapi lebih pergulatan di batin saya kira, sehingga ya saya kira jadi bagian tidak ada satu jurus ampuh untuk bisa itu, dan tidak bisa juga jurusnya tidak bisa didapatkan dengan bertapa di gunung mana, tapi lebih pengenalan diri Mas, dan latihan terus-menerus saya kira. Dari saya kurang lebih begitu, semoga menjawab. Kalau Father Alex mau menambahkan. Iya, kalau saya sama sih kayak kata Kevin, emang nggak ada kalau doa-doa khusus untuk menghilangkan atau ya membuat roh jahat itu ngacir gitu ya. Dan tapi ya tadi balik lagi ke alasan kenapa kita mengalami desolasi gitu. Kadang-kala emang ya Tuhan pengen kita dalam keadaan desolasi, atau emang kita dibiarkan berada dalam pengaruh roh jahat juga gitu, untuk tadi menguji. Tapi mungkin juga kalau tadi berdasarkan 3 analogi itu sendiri sih, membuat mereka pergi ya dengan tegas menolak setiap tawaran yang mereka berikan seperti itu. Itu sih dari saya ya. Nggak ada doa-doa khusus sih. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Victor Susanto. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memfokuskan pikiran pada saat berdoa atau meditasi, supaya fokus tidak melantur kemana-mana? Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya. Silahkan. Iya, bagaimana kita memfokuskan pikiran? Latihan, Mas. Memang tidak ada cara khusus, tapi di novisiat kami diajarkan, bukan diajar ya, belajar melatih diri dengan buku latihan doa sadhana. Itu buku latihan doa yang saya kira baik, tulisan Anthony de Mello, bisa didapatkan di Gramedia kalau tidak salah. Itu latihan meditasi untuk fokus. Ada ada macam-macam bentuk latihan meditasi yang ada, dan supaya bisa fokus benar-benar tanpa distraksi, tanpa melantur, itu ya butuh jam terbang Mas, butuh latihan, butuh ketekunan juga untuk untuk melawannya. Saya membagikan satu tips yang dulu pembimbing saya sering bagikan, namanya Romo Budi. Romo Budi itu selalu bilang, kalau kamu melantur, kamu tuh bisa bayangin aja begini, kamu lagi lanturanmu itu kamu taruh di sebuah kotak, dan kotak itu kamu ikatkan dengan kamu kunci, terus kamu ikatkan dengan sebuah bola besi yang ada rantainya, lalu kamu buang itu ke laut. Dah, kamu tinggalkan lanturanmu di situ dan coba kamu fokus lagi. Saya kira dengan itu, ketika saya dengar itu, saya coba, wah lo canggih juga nih, lumayan, langsung hilang, terus saya bisa langsung fokus lagi. Saya kira dengan itu lalu semuanya selesai. Tapi ternyata enggak, saya ngelantur lagi. Lalu saya harus mengulang lagi, saya coba lagi, saya bayangkan lagi, masukin ke kotak lagi, lalu saya buang ke laut lagi, tapi begitu selesai kok ngelantur lagi. Itu, tapi juga kadang lanturan saya rasa tergantung suasana batin. Ketika suasana batin saya sedang kacau juga, maka banyak lanturan yang muncul. Jadi ya latihan Mas, saya kira cara untuk memfokuskan pikiran pada saat berdoa atau meditasi. Semoga tips kecil tadi itu bisa membantu, karena bagi saya sangat membantu. Begitu dari saya. Pak Alex mau menambahkan? Terima kasih Frater untuk sarannya. Memang saya kan baru awal belajar, baru beberapa hari belajar latihan rohani pemula ini, jadi sering kalau kita lagi kegambaran mata lalu berdoa itu merasa dicintai, itu pikirannya kok kadang-kadang melantur ke mana-mana. Lalu saya berusaha untuk kembali lagi,
saya waktu itu dicintai di tempat ini oleh siapa, begitu kita kembalikan lagi. Kadang-kadang juga nanti hilang lagi, melantur ke kerjaan atau kemana gitu, Frat. Ini yang saya rasakan, jadi maaf, saya minta mohon petunjuk yang sudah pernah menjalaninya. Jadi terima kasih untuk sarannya. Mungkin dari Pater Budi Gomulya kalau nggak salah ya. Ya, betul Pak, Pater Budigo. Betul. Ya, sekarang rektornya di Seminari Merto. Oke, terima kasih. Akan saya coba, Frat. Terima kasih untuk sarannya, matur nuwun. Siapa? Selamat mencoba. Tapi penting juga nih Pak, karena tadi Bapak sempat nyebut lanturannya sering muncul tuh ya. Saya kira baik juga selain tadi dibuang ke laut, dimasukkan ke kotak lalu dibuang ke laut, coba mungkin setelah doa dalam refleksi bisa dicatat dulu itu Pak. Lanturannya tadi apa, ketika lanturannya muncul ketika doa bagian mana, lalu lanturannya apa. Karena kadang lanturan itu bisa berpola dan ya kadang roh jahat juga bisa muncul di situ. Tapi kadang karena itu sangat halus, maka biasanya saya juga waktu itu belajarnya dicatat itu Pak. Lanturannya apa? Siapa tahu belum tentu berpola, tapi siapa tahu kalau lanturannya terus-menerus sama, siapa tahu ingin ada sesuatu yang perlu direfleksikan juga. Begitu Pak, sedikit tambahan. Tapi selamat mencoba membuangnya dengan membuang lanturannya ke kotak di dalam laut. Ke laut, dibuang ke laut biur gitu ya. Terima kasih Frater untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Saudari Vera Tejo. Ini pertanyaannya muncul setelah tanggapan dari Frater tadi mengenai roh jahat yang berbeda dengan kedagingan. Jadi pertanyaannya, kalau memang kekuatan roh jahat adalah sesuatu bentuk pribadi, mengapa kekuatan roh jahat tersebut dibiarkan ada dalam diri kita? Seperti yang tadi disebutkan dalam presentasi, bahwa dalam diri kita ada 3 kekuatan. Apakah pertanyaan jelas? Perlu diulangi lagi? Coba ulangi lagi coba. Oke, pertanyaannya. Kalau memang kekuatan roh jahat adalah suatu bentuk pribadi, mengapa kekuatan roh jahat tersebut dibiarkan ada dalam diri kita? Seperti yang tadi disebutkan dalam presentasi bahwa dalam diri kita ada 3 kekuatan. Begitu pertanyaannya. Cukup jelas? Oke, silahkan. Mengapa roh jahat itu tetap dibiarkan di dalam diri kita, gitu ya? Kalau kalau menebak-nebak apa yang apa maksud Tuhan, mungkin ya saya juga kurang paham ya kenapa dibiarkan terus-menerus ya. Tapi kalau berdasarkan refleksi Ignatius ya tadi itu bahwa dibiarkan karena ingin menguji juga gitu seberapa jauh kita tetap tekun, tetap setia gitu ya kepada komitmen, kepada usaha kita untuk mendekat pada Allah itu, walaupun ya keadaan kita tidak selalu baik seperti itu, atau ketika kejahatan melingkupi kita atau hal-hal yang buruk sedang kita alami, apakah dalam keadaan tersebut saya itu tetap berkeinginan atau berkehendak untuk ya mendekatkan diri pada Allah gitu. Apakah dalam keadaan tersebut saya mau mengusahakan atau meningkatkan devosi saya, mengusahakan hal-hal saleh gitu dalam hidup saya, dalam doa saya maupun dalam hidup harian saya. Mungkin itu sih saya patokannya sih lebih ke refleksinya Ignatius ya. Tapi kalau kenapa Tuhan memberikan ya saya juga nggak tahu maksud Tuhan yang lebih jauh. Tapi kalau berdasarkan refleksi Ignatius seperti yang sudah dipaparkan tadi. Itu sih. Iya, saya merasa pertanyaan ini agak berdimensi teologis, dan karena saya belum belajar teologi sepenuhnya, maka saya minta tolong Romo Marwan untuk menjawabnya. Iya. Oke, ya.
tadi di chat sebenarnya saya juga menanggapi secara khusus hal itu. Saat pertanyaan itu muncul, mengapa itu dibiarkan, itu tadi yang pertama muncul seperti yang dijawab Frater Alex tadi, itu ya dibiarkan oleh siapa? Tadi kan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan itu? Tapi mungkin juga Vera juga menanyakan, kalau itu jelek, mengapa dibiarkan oleh kita gitu loh? Kok tidak dibuang gitu ya? Itu. Tetapi ketika ada 3 dimensi tadi ya, tentang roh baik, roh jahat, dan juga kodrat, itu kan bukan menjelaskan bahwa dalam diri kita itu ada 3 hal itu, tetapi ketika kita mendiskusikan atau merefleksikan tentang pembedaan roh, itu ada 3 dimensi atau 3 konsep yang mesti kita perhatikan, yaitu roh baik, roh jahat, dan kodrat. Dan 3 hal itu berinteraksi satu sama lain begitu. Jadi bukan, ya itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya sampaikan di chat itu, Santo Ignatius ketika memberikan pedoman pembedaan roh, ya seringkali karena ini ya, seringkali kita membayangkan roh baik, roh jahat itu sebagai sesuatu di luar sana yang membisiki kita, dan tadi dipresentasikan seringkali ya itu ada gambar ini roh baik roh jahat. Tetapi sesungguhnya yaitu untuk mempermudah kita memahami. Akan tetapi Santo Ignatius dalam pedoman pembedaan roh itu, kata-kata awal dia, pedoman-pedoman ini diberikan supaya dapat merasa dan mengenal berbagai gerak yang timbul di dalam jiwa. Jadi kalau kita ngomong roh baik, roh jahat itu bukan roh gentayangan yang satu malaikat, tapi gerak jiwa kita itu loh. Roh jahat itu sebagai gagasan atau konsep untuk menggambarkan gerak jiwa kita yang menjauh dari Tuhan, sementara roh baik itu gerak jiwa yang mengarah kita kepada Tuhan. Jadi bahwa ada roh baik, roh jahat itu ya dalam diri kita itu ada gerak. Kadang kita ingin mendekat kepada Tuhan, kadang menjauh itu. Bukan dan ya itu sebagai keadaan manusiawi dan yang memang ada di dalam diri kita. Bukan soal mengapa Tuhan membiarkan itu atau ya kita sih inginnya selalu dekat dengan Tuhan, tapi secara manusiawi kan ada situasi kadang mengarah ke sana kemari. Itu tambahan dari saya. Jadi ya itu adalah gerak dalam diri kita. Dan itu memang ada, faktanya ada, dan kita nggak bisa membuang begitu saja itu. Dan tadi dikatakan juga seperti dikatakan oleh Frater Kefas maupun Frater Alex, seperti juga desolasi maupun juga konsolasi itu kan ada di dalam diri kita. Dan lewat macam-macam gerak itu kita juga belajar sesuatu. Oke, semoga sedikit menjawab. Tapi memang pertanyaannya dimensi filosofis dan teologisnya itu sangat kental, jadi ini agak rumit, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain bisa dijawab oleh panitia. Pertanyaan terakhir ini adalah dari Saudara Dodi Harsanto. Pertanyaannya adalah, Frater, apakah sedikit atau banyaknya gangguan roh jahat menandakan tebal tipisnya ukuran iman kita? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan. Saya kira tidak, Pak. Karena saya sendiri juga merasa baik sering diganggu roh jahat. Jadi apakah iman saya juga tipis kalau begitu? Saya kira tidak. Ya lagi-lagi roh jahat dan roh baik itu adalah ya bagian dari dinamika rohani kita yang macam-macam. Kadang saya merasakan banyak gerakan roh baik dan itu menyenangkan. Kadang di masa-masa tertentu saya merasakan lebih banyak gerakan roh jahat yang
membuat saya harus bekerja keras untuk menolaknya, tetapi tidak menentukan tebal tipisnya iman kita. Tapi ya memang bagian dari dinamika rohani, ya memang bagian dari dinamika rohani kita, bukan, jadi tidak bisa menentukan tebal tipis iman kita. Gitu. Semoga Dr. Alex ingin menambahkan. Ya, menambahkan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan terkait gitu ya, bahwa ya tidak berpengaruh terhadap tebal tipisnya iman kita. Mungkin lebih ke pengaruhnya tuh seberapa sadar atau seberapa peka diri saya gitu ya terhadap gerak batin tersebut. Kadang orang yang imannya sedikit, tapi dia atau imannya cukup beriman dan cukup yakin dengan Tuhan, tapi tidak cukup peka gitu dengan gerak-gerik batin tersebut. Itu juga berpengaruh. Mungkin bukan tebal tipisnya iman, tapi lebih ke seberapa peka saya terhadap gerak-gerik roh tersebut. Itu sih saya menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab kita. Terima kasih untuk peserta yang sudah aktif bertanya, untuk memberikan pertanyaan, untuk mendalami pembedaan roh minggu pertama kita. Terima kasih juga untuk Frater Kefas, Frater Alex, dan Romo Sumarwan yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sekarang kita masuk ke sesi pengumuman. Dari panitia titip pesan bahwa pada hari Kamis 18 November 2021 akan diadakan webinar pembedaan roh minggu kedua. Jadi ini kelanjutan dari webinar ini ya, yang akan dibawakan oleh Romo Sardi di jam yang sama. Sekali lagi saya ulangi, akan ada webinar pembedaan roh minggu kedua yang diadakan pada hari Kamis 18 November 2021 yang dibawakan oleh Romo Sardi di jam yang sama. Demikian dari saya pengumumannya. Apakah ada pengumuman lain dari pengurus atau fasilitator? Silakan. Kelihatannya tidak ada ya. Jadi kita cukupkan di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudari Vetria. Ibu Vetria. Silahkan, Bu Vetria. Ya. Terima kasih. Terima kasih Frater Alex dan Frater Kefas, Romo, Frater, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih. Setelah mengikuti webinar malam ini, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan buah-buah roh dan poin-poin yang kita peroleh dalam webinar malam ini. Hal-hal positif yang mengesankan bagi kita maupun niat-niat yang ingin kita lakukan. Marilah kita satukan diri kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau bersabda melalui Santo Paulus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kami bersyukur atas terselenggaranya webinar malam ini, berkat yang Engkau berikan melalui pembicara
Frater Alex dan Frater Kefas, penyelenggara, peserta latihan rohani pemula, dan segenap partisipan. Kami mohon kekuatan, kerendahan hati, dan keterbukaan agar semakin peka dalam menangkap gerak-gerik batin kami, mengolah konsolasi dan desolasi yang menghampiri, mengikuti gerak roh baik, membuang roh jahat, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang tepat dalam tiap langkah kehidupan dan beroleh hidup damai dalam menjalankan perutusan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, pendidikan, komunitas, dan masyarakat luas. Dan bersama para murid-Mu, kami bertekun, saling menguatkan, agar dapat senantiasa dekat dengan Dikau dan menghadirkan kerajaan Allah yang penuh sukacita dan pengharapan. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Kita mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Dan semoga Allah yang Maha Kasih terus mendampingi kita dalam latihan rohani yang kita jalankan, membantu kita untuk mengenali gerak-gerak batin kita, menerima roh baik dan menolak roh jahat, dan juga senantiasa memberikan penghiburan dalam latihan kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudara Ibu Vetria dan Romo Sumarwan. Ya, sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama dulu. Ya, bagi Romo, Frater, Suster, saudara-saudari yang belum open cam, bisa open cam supaya terlihat senyumnya. Dari panitia bisa mengkode saya ya kalau sudah selesai di foto. Bantu capture ya. Ya, silahkan pasang senyum terbaiknya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, mohon ditahan dulu senyumnya. Oke. 3. Sabar sedikit ya. Ini nosnya hari ini agak nggak aktif ini. Oke, ya sudah selesai. Cepat. Terima kasih. Romo, makasih Frater. Ya, terima kasih. Romo, Frater. Selamat melanjutkan semua. Selamat malam. Terima kasih Romo, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Istirahat. Terima kasih Romo. Terima kasih para fasilitator. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.